Kita mari, saya tidak selama, tidak tausiah, cuma saya membaca. Saya membaca postingan orang beberapa waktu yang lalu dan sebagian saya tulis. Bacaan-bacaan ini saya kira juga penting untuk kita bersama memahami sedikit. Jadi gini, singkat-singkat bacaannya. Ini katanya di sini ada tulisan 4 nasihat untuk bekal akhirat. 4 nasihat untuk bekal akhirat. Kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, pertama itu perbaharuilah perahumu. Ini bukan berarti untuk Mbak Sri aja memperbaiki perahu atau kapal, bukan. Tapi untuk kita semua. Kalau Mbak Sri sudah jelas itu selalu diperbaharui perahunya. Ada apa lagi? Oh ini ada, sama-sama lah itu, sama-sama bisnis itu. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena lautan itu sangat dalam. Perbaharui perahumu karena lautan itu sangat dalam. Memperbaiki perahu ini maksudnya memperbaiki niat. Jadi memperbaiki perahu itu berarti memperbaiki niat. Kenapa? Karena di dunia ini masalah itu sangat tidak jelas. Jadi harus selalu niatnya diperbaharui. Kalau ibu mau sholat, niatnya diperbaharui. Bukan sekali aja duhur, terus duhur yang akan datang sudah selesai duhur, enggak, tetap harus niat. Kalau ibu mau jalan, tetap diperbaharui. Ibu mau keluar rumah, tetap diperbaharui. Niatnya apa? Supaya ada nilai ibadah. Ibu datang ke sini, niat diperbaharui supaya ada nilai ibadah. Jadi kita tidak sengaja menumpuk amal karena dengan niat. Karena beda-beda. Ada yang orang ingat datang naik ke sini kan berbeda kalau kita lihat niat. Tapi kalau niatnya ingin bersilaturahmi, niatnya ingin menghafalkan Al-Quran, niatnya ingin mendengarkan nasihat sama kita, itu insya Allah ada nilai ibadah. Nah itu karena apa? Karena dunia ini sangat tidak jelas. Dalam. Lautan itu tidak jelas di dalam apa di dalam. Itu penyelam juga tidak sampai ke dasar lautan karena saking tidak jelasnya, karena dalamnya. Bagus sekalian, itu seperti itu adanya. Jadi dan itu yang pertama, perbarui perahumu karena lautan sangat dalam. Memperbarui perahu itu berarti memperbarui niat karena ketidakjelasannya di lautan itu. Terus yang kedua, carilah perbekalan yang lengkap karena perjalanan itu sangat jauh. Jadi bekal kita itu harus lengkap. Maksudnya bekal kita harus lengkap itu ya memang harus belajar terus, belajar agama itu terus, mendengarkan tausiah itu terus, membaca hadis apa itu terus, membaca Al-Quran dan pengertian penerjemahnya juga harus terus, tidak di situ saja, tidak puas diri terus. Karena apa? Karena memang jauh. Kita tuh pusat itu jauh sekali ke menghadap Allah itu. Jadi jangan puas diri maksudnya. Untuk beragama, untuk beribadah. Jangan merasa saya sudah hebat kok setiap saat sudah membaca 1 juz 1 minggu gitu. Nah, ya jangan. Kita tetap mungkin ada saran lain, atau membaca setiap hari mengatakan Quran dan lain sebagainya. Berserbinya kepada orang yang lebih baik daripada kita. Jangan berserbi puas diri. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, terus kalian kurangilah beban karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi. Jadi kita harus mengurangi beban. Beban apa? Kita jangan menambah-nambah ghibah. Jangan menambah-nambah dengki. Jangan menambah-nambah iri. Jangan menambah-nambah. Itu tidak sengaja. Itu bagian daripada menumpuk beban. Beban untuk mengatur huzon. Menemukan beban itu, kita tidak usah, kita pokoknya kita malah justru harus mengurangi hal seperti itu. Jangan mikirin orang lain, mikirin istri orang lain, kok bisa, enggak keurus ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi insya Allah kalau dengan begitu kita akan lebih enak, lebih nyaman, dan insya Allah juga lebih sehat. Insya Allah tidak terbatas kepada materi. Termasuk insya Allah bukan mudah-mudahan tidak ria, saya ini juga ingin beramal, ingin mengajak kebaikan, ingin beramal. Mudah-mudahan tidak ria. Hati kecil saya kan yang tahu sama Allah. Nah, kalau Mas Diro lihat saya sih, wah Mas Badi lagi bubuk amal, kan karena menasihatin orang, belum tentu dirinya bisa dinasihati kadang-kadang.
Tapi insya Allah lah, itu bagian. Jadi harus ditambah. Kita harus menambah amal. Amal itu macam-macam. Bisa sedekah, apa yang disampaikan oleh Pak Bedi tadi, kita harus selalu bersedekah. Bisa juga dengan memfasilitasi apa saja. Bisa juga dengan membaca Al-Quran, bisa juga dengan memperbanyak salat-salat sunnah, dan tentu saja salat wajibnya juga. Nah, itu bagian daripada 4 hal yang akan mengantarkan kita jadi orang yang selalu positif dan baik. Selanjutnya, Bapak sekalian, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, beruntunglah orang yang dalam hidupnya benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah. Ucapan Ad-Darani ini mengacu pada sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada Mu'az radhiyallahu anhu. Ikhlaskan niat, niscaya engkau akan menerima balasan amalmu meskipun amalmu itu sedikit. Memang pernah kadang-kadang mengikhlaskan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ikhlas. Oh, ikhlas. Padahal kalau sudah mengucapkan ikhlas, justru dia tidak ikhlas. Kalau saya ikhlas, justru disitulah menunjukkan bahwa dia. Dan kalau ikhlas ya sudah. Kalau kita beramal sudah. Saya ikhlas nih Pak. Kalau ikhlas sudah. Apalagi memaksa-maksa mengatakan ikhlas. Justru disitulah katanya, kalau menurut pemahamannya itu justru di situ melihatkan bahwa keriaannya ditampakkan. Makanya ya sudah, kita berusaha. Sudah lupakan, memberi sesuatu lupa. Beramal lupakan. Kalau kita sholat tahajud rutin lupakan. Kalau kita berpuasa lupakan. Amal-amal itu nggak usah diingat-ingat gitu loh. Kalau beramal itu dilupakan. Kalau diingat-ingat terucap, timbul apa istilahnya itu, hal-hal yang justru akan mengurangi ikhlas. Nah, Bapak sekalian, ini bagian kita memanage diri, yang mudah-mudahan pelan-pelan. Nah, kita juga tidak bisa lah sesuatu yang berubah drastis otomatis, tidak, tapi harus pelan. Proses jadi untuk perbaikinya. Kalau sudah bosan, angkat tangan ya. Saya bosan diceramai, jadi supaya saya juga harus berhenti gitu. Jadi jangan sampai nanti saya ngomong sudah berbusa-busa, berharap diperhatikan, total sudah bosan. Jangan, sampai angkat tangan aja. Saya demokratis, saya akan segera saat itu juga. Wassalamualaikum. Betul ya? Anak saya berdoa dulu benar. Anak saya berdoa dulu meriwayatkan. Kita tambah dikit, kan belum waktunya makan. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah sambil memegang tangan Abu Dzar. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada rintangan yang amat sulit untuk diatasi, yang tidak akan bisa melewatinya kecuali orang yang ringan. Lantas apa seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, apakah engkau punya makanan untuk sehari-hari? Lelaki itu menjawab, punya. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau punya makanan untuk besok? Ia menjawab, punya. Beliau bertanya lagi, apakah engkau punya makanan untuk lusa? Ia menjawab, tidak. Beliau lantas bersabda, apakah engkau memiliki makanan buat jatah sampai 3 hari? Maka engkau termasuk orang-orang yang berat. Bayangkan, itu saja sudah dikatakan berat. Kalau kita sudah punya jatah 3 hari, tidak beramal, itu saja sudah dikatakan berat. Kalau orang minta, kita mengatakan bahwa maaf saya tidak punya. Padahal dia untuk 3 hari bisa untuk makan. Itu hanya sudah berat di hadapan Allah. Supaya kita bercermin bahwa harta kita ini harus bersyukur. Kita punya yang kita diberi amanah oleh Allah, ada sekarang ini kita syukuri. Dan sebesar-besarnya untuk dimanfaatkan orang banyak, termasuk disedekahkan. Apalagi yang ada kewajiban berzakat.